Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita mulai filosofi pendidikan anak. Malam hari ini kita akan membahas beliau Rabindranath Tagore. Kita mulai dari sini sekarang. Nambah teori sebentar biar teman-teman nambah wawasan. Jadi ada dua aliran dalam dunia pendidikan yang menurut saya dua-duanya bagus meskipun caranya berbeda. Yang kita bahas minggu lalu dan minggu ini itu alirannya namanya naturalisme. Termasuk Tagore ini aliran naturalisme. Mungkin minggu depan kita ketemu yang sejenis idealisme. Jadi ada dua aliran model pendidikan dalam filsafat pendidikan. Yang satu dikenal sebagai naturalisme, yang kedua dikenal sebagai idealisme. Saya bilang dua-duanya ya sama-sama bagus asal kita jeli membaca situasi, terapkan dalam situasi yang pas. Kalau naturalisme pusatnya ada pada alam, nature. Teman-teman mungkin sering dengar istilah-istilah sekolah alam ya. Nanti ini pikirannya Tagore ini banyak di situ kuat. Sementara kalau idealisme itu fokusnya pada mind, pada pikiran, gagasan, ide, penanaman gagasan, itu idealisme. Kalau teman-teman tanya ngaji filsafat itu jenis apa, itu kan mudah. Kita ini sebenarnya ada di jenis idealisme. Jadi kalau naturalisme fokus pada alam, ngajinya ya tidak di dalam masjid. Jadi kita membaur di alam. Cuma saya tidak yakin kalau teman-teman ngajinya sambil jalan-jalan di luar sambil itu terus fokus. Makanya tadi saya bilang ya gunakan dengan dosis yang tepat untuk situasi yang tepat. Dua-duanya bagus. Nah, kalau naturalisme fokus pada siswa, pada murid, pada anaknya. Kalau idealisme fokus pada gurunya. Jadi kalau idealisme itu ya fokusnya pada guru yang hebat. Nah, kalau di naturalisme lebih pada bagaimana muridnya bisa aktif. Zaman dulu saya sekolah SD itu terakhir-terakhir ada istilah di Indonesia ini CBSA, cara belajar siswa aktif. Siswanya yang disuruh aktif. Ya meskipun saya bilang minggu lalu ya sebenarnya ya model ngajarnya sama saja. Tapi istilah kurikulumnya agak berbeda. Nah jadi ini kalau naturalisme fokus pada murid. Kemudian kalau naturalisme posisi guru itu kalau istilahnya Ki Hajar tutwuri handayani. Guru tidak terlalu cerewet, apalagi kayak saya ini ngomong rong jam, itu sangat tidak natural. Jadi yang pinter saya terus. Makanya sering saya bilang saya itu terima kasih dengan teman-teman, dengan kalian yang masih setia mendengarkan ngaji filsafat, karena membuat saya tambah pinter. Saya kan terpaksa harus belajar, terpaksa harus membaca setiap kali mau ada sesi. Kalau kalian kan santai-santai aja. Paham, tidak paham, suka-suka saja kan kalian tidak paham, ya wis, paham, ya wis. Kalau saya kan tidak bisa begitu. Jadi kalau ada yang tanya yang paling diuntungkan pertama itu ya saya. Karena ini model teacher center, jadi yang jadi center yang ngajar. Makanya anggap saja ini model yang idealis tadi. Tapi ya tidak apa-apa, meskipun sedikit-sedikit semoga teman-teman bisa ngambil manfaatnya lah. Ya wis.
Anggap saja ini kalian lagi males baca buku terus saya membacakan gitu aja ya. Baik, jadi ini ciri selanjutnya. Jadi kalau di model naturalis, guru itu tutwuri handayani. Dia hanya ngomong saja. Biarkan muridnya tumbuh sesuai keunikan bakat dan potensinya. Sementara kalau di idealisme, guru ini membentuk nuntun. Jadi tidak sekedar tutwuri handayani, mungkin ya ing ngarsa sung tulodo dan ing madya mangun karso. Nanti kalau di Ki Hajar ya tiga-tiganya penting lah, tergantung cara kita memposisikan diri. Jangan tutwuri sung tulodo, nanti dicuekin. Jadi jangan tutwuri mangun karso, ndak ada yang lihat. Maka kalau tutwuri ya handayani, memberdayakan pelan-pelan dari belakang. Baik, itu posisi dari aspek gurunya. Kemudian tujuannya, kalau naturalisme, tujuannya adalah self-realization. Bagaimana mengaktualkan, mewujudkan potensi anak. Mengeluarkan apa yang tersembunyi dari dirinya. Oh, anak ini pintar matematika, dikawal sampai keahliannya matematika keluar. Anak ini pintar musik, dikawal sampai bisa nyanyi, bisa main musik, bisa bikin band. Itu self-realization namanya. Kalau idealisme tidak self-realization, tapi self-formation. Jadi membentuk. Kita ingin adik kita, anak kita jadi apa? Ayo kita buat, kita cetak yang seperti itu. Ini self-formation. Jadi formation itu ya kita bikin dia sesuai ideal yang ada di kepala kita. Saya ingin generasi yang mendalam agamanya, yang kuat karakternya, yang pinter ilmunya, yang ini namanya formation. Jadi kita bentuk dia sesuai keinginan kita. Kita isi, kita latih agar dia terbentuk. Wong manusia itu kan memang seperti saya bilang bukan paket jadi. Tapi kalau di naturalisme self-realization. Jadi bagaimana mengeluarkan yang tersembunyi. Ada banyak potensi dari diri kita, keluarkanlah. Ini untuk konteksnya anak-anak ya. Kalau untuk teman-teman mahasiswa sebesar ini, ya harusnya yang tersembunyi sudah keluar. Kalau belum keluar, jangan-jangan memang tidak ada. Ayo, atau hilang karena dicueki terlalu lama. Saya dulu sebenarnya seneng musik loh Pak. Sekarang wah karena sibuk macam-macam hilang sudah minat musiknya. Saya dulu sebenarnya pinter matematika loh Pak, ya, hilang sudah. Karena kuliahnya tidak ada matematikanya, sekarang kuliahnya tafsir filsafat. Kemampuan matematikanya hilang sekarang. Nah, apa bisa Pak? Keunikan bakat terkubur ya bisa saja. Manusia itu makhluk yang luar biasa. Dia bisa jadi apa saja sekaligus bisa tidak jadi apa-apa. Jadi kita itu bisa luar biasa, tapi bisa juga biasa-biasa, bahkan bisa jadi asfala safilin. Jeleknya, rendahnya ngalah-ngalahi binatang. Loh berarti manusia berpotensi juga Pak, jadi binatang. Yuk bisa saja. Wong kalian jangankan jadi binatang, jadi benda, jadi tumbuhan juga bisa. Gimana orang jadi benda? Yo kalau kamu rebahan tiap hari itu kan ya padha wae kaya geletak tiap hari ya kaya kerikil kaya watu. Jadi jangankan jadi binatang, jadi benda tiap hari kamu begitu. Baik, berbakat juga ternyata saya jadi kerikil, jadi batu. Kan istilahmu hari ini kan itu, kita adalah generasi rebahan. Nah, tiap hari rebah.
Baik, jadi itu bedanya antara naturalisme dan idealisme. Kemudian prosesnya, perkembangannya, kalau naturalisme perkembangan otonom, dia berkembang sendiri, dipancing dan dikawal. Kalau idealisme berkembang dengan cara dituntun, guided development. Diajari, dituntun, diarahkan, itu idealisme. Kalau naturalisme dipancing saja, distimulasi. Jadi tidak diperintah, tapi diciptakan suasana biar dia berkembang, biar dia tumbuh. Nah, itu gaya naturalisme. Memang agak berat, tapi mungkin lebih paten. Jadi katanya Tagore itu kan nanti lebih mendalam sesuai dengan keunikannya sendiri. Kadang-kadang kalau di idealisme itu tanpa melihat anak ini uniknya apa, terus tiba-tiba ditanami apa. Ya kalau pas cocok alhamdulillah, kalau tidak cocok biasanya malah kontraproduktif. Itu kayak kalian yang mungkin hari ini merasa salah ngambil jurusan. Kalian tidak ngerti potensi kapasitasmu apa. Kalian benci hafalan, ngambil jurusan tafsir, suruh ngapalin. Nah, itu kan tidak cocok dengan jiwamu. Kamu benci nalar yang aneh-aneh, pinginnya yang pasti-pasti, kamu malah ngambil yang IPS, kamu malah ngambil yang... Nah, itu kan sulit. Nah, maka pahami diri kita. Nah, itu gayanya naturalisme. Aktualkan sesuai potensi. Baik, ya saya bilang tadi ya, masing-masing ada ranah, ada kebenarannya sampai level tertentu. Ya sejarah berputar karena dua gaya ini, baik gaya A maupun gaya B, naturalisme maupun idealisme. Saya lanjutkan, kalau naturalisme kurikulumnya lebih menekankan pembentukan karakternya. Jadi kalian dibentuk misalnya jadi orang yang serba ingin tahu, yang semangat belajarnya tinggi, yang daya jelajah eksplorasinya luar biasa. Itu kalau karakter terbentuk, dibiarkan lepas sendiri bisa berkembang luar biasa. Jadi fokus ke membangun karakter. Kalau di idealisme fokus pada ilmunya, ini dikasih apa, diberi apa. Jadi yang satu fokus ke mekanisme mesinnya, yang satu fokus ke bahan bakarnya. Ya karakter kan penting. Ada yang misalnya apalannya banyak sih tapi males misalnya. Itu males, ini karakter. Dia ngerti macam-macam sih tapi dia tidak terlalu semangat untuk menganalisis misalnya. Ini karakter. Di naturalisme difokus pada karakternya dengan asumsi tersendiri. Nanti kita belajar ini banyak di Tagore. Dan kalau itu naturalisme, gaya ngajarnya learning by doing. Jadi ada kreativitas-kreativitas, ada aktivitas-aktivitas, tidak monoton ceramah. Kalau idealisme mungkin banyak penanamannya, jadi banyak ceramahnya. Ya memang tipe pembelajar kan memang beda-beda. Ada orang belajar itu tidak bisa diam. Sambil beraktivitas apa saja dia bisa belajar. Ada yang harus sepi. Ada yang kalau sepi malah tidak bisa belajar, ngantuk. Ada yang macam-macam. Mungkin kalian yang suka ngaji ini tipenya bukan tipe pembaca, tipenya pendengar. Kalau baca ngantuk. Oh saya mendengar juga ngantuk Pak. Iya. Saya membaca ngantuk, saya mendengar ngantuk. Ya sudah, berarti memang bukan tipe belajar. Ya kalian cari ya gaya belajarmu yang lebih mudah. Mungkin banyak orang yang lebih mudah itu learning by doing. Belajar ya dengan segala yang ada di sekeliling kita. Nah
Jadi learning by doing. Kalau itu sekolah, berarti sekolahnya membuat atmosfer, membuat situasi yang muridnya banyak belajar dari lingkungan di sekolah itu. Itu namanya learning by doing. Jadi malam hari ini sebenarnya termasuk minggu lalu kita belajar tentang aliran pendidikan yang namanya naturalisme ini. Kalau yang idealisme kalian sudah ngalami sejak SD mungkin sampai hari ini. Cara belajar yang model idealis tadi. Baik, bismillah kita mulai dari beliau Rabindranath Tagore. Ayah beliau namanya Debendranath. Nama beliau sebenarnya Rabi. Rabi bahasa India ya. Bayanganmu Rabi bahasa Jawa. Jadi beliau ini karya-karya sastra beliau, novel, fiksi beliau luar biasa. Yang paling terkenal Gitanjali. Gitanjali itu nyanyian persembahan. Boleh kalian cari terjemahannya, banyak. Sejak lama sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia kalau saya tidak salah. Baik, siapa sih beliau ini? Ini profil filosofis beliau. Beliau dikenal sebagai seorang spiritualis, humanis, idealis, naturalis, internasionalis. Wah, banyak sekali ya. Saya tidak tahu kalian bisa tidak membuat profil ini untuk diri kalian sendiri. Aku itu apa? Spiritualis? Tidak, Pak. Humanis? Tidak paham itu apa, Pak. Idealis? Tidak juga. Pragmatis mungkin. Naturalis? Tidak tahu, Pak. Internasionalis? Tidak paham. Ya coba kamu cari, ya tidak hanya 6 atau 5 itu sih, kalian boleh. Oh saya itu Pak idealis tapi setengah. Kemudian agak pragmatis, pinginnya humoris, ternyata jatuhnya ya tidak. Misalnya, coba kalian sendiri ya, aku itu orang kayak gimana sih? Coba kalian cari. Ini lebih mudah, ini diantara cara muhasabah diri kan ini. Profil, ya bahasa saya profil filosofis lah. Bukan profil fisik. Kalau profil fisik mungkin kalian nulis sendiri. Saya itu orangnya ganteng, saya orangnya ngono mesti. Kamu menipu diri mesti kan. Yang filosofisnya saja. Yang aku ini apa sih? Orang yang gimana? Ya kalau pas ketemunya jelek-jelek, ya saatnya memang perbaikan. Nah, Tagore ini seorang spiritualis. Kalau ini ya tidak diragukan lagi lah. Beliau dan ayah beliau itu masuk kelompok Brahma Samaj di India. Jadi nanti dicari apa atau dicek di waktu kita ngaji Tagore yang awal. Dia punya pandangan manusia itu dalam hidupnya di dunia ini punya amanat untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Perjalanan manusia itu perjalanan, kalau bahasa Islam itu ilaihi roji'un. Ilaihi roji'un itu perjalanan ke atas. Bahkan ada kalimat, mungkin dulu pernah saya sebut ya, kita itu hakikatnya memang makhluk spiritual yang jatuh ke bumi. Jadi berarti apa? Ya kita kembali ke asal itu, kembali ke sisi spiritualitas kita. Jangan sibuk hanya di bumi. Bumi, dunia ini kendaraan kita untuk menspiritual. Nah, Tagore ya semacam itu. Beliau, kakek-kakek beliau ya dari Brahmana memang. Yang kedua, humanis. Nah, pandangan naturalis tadi dalam pendidikan itu aliran filsafatnya biasanya disebut humanis.
Humanis ini memandang bahwa manusia itu dalam kondisi fitrah hakiki, dirinya itu pasti baik. Kok ada orang jahat, orang rusak, ini mesti terkontaminasi macam-macam. Kondisi fitrahnya dia baik. Ini aliran humanisme. Kondisi asalnya manusia itu baik. Oleh karena itu di naturalisme tadi kan biarkan dia muncul sesuai naturnya, sesuai watak aslinya. Kalau tidak dikontaminasi macam-macam, ditambahi ideologi, pandangan, persepsi macam-macam, justru akan keluar versi baiknya. Aliran ini yang namanya humanisme. Cuma humanismenya Tagore ini kan humanisme yang spiritual. Baiknya itu berhubungan dengan ranah spiritualitasnya. Nah, oleh karena itu justru manusia itu harus bebas. Yang membuat dia melenceng tidak karu-karuan itu ikatan-ikatan yang tidak seharusnya. Biarkan dia bebas jadi dirinya sendiri yang asli, yang unik, yang murni. Itu pasti positif. Yang membuatmu tidak karu-karuan itu karena diisi macam-macam tadi. Sejak kamu kecil, entah lewat pendidikan formal, entah lewat masyarakat, atau melalui pergaulanmu, sekarang mindsetmu jadi seperti itu. Kalau ingin bagus kembali, Idul Fitri, kembali ke fitrah lagi. Kembali ke yang bersih lagi. Segala kontaminasi disisihkan. Nah ini gaya humanis. Meskipun nanti dalam sejarah ada humanisme zaman Renaissance. Humanisme zaman Renaissance itu lebih fokus pada manusia dengan akal budinya yang jangan lagi dipenjara, jangan lagi dibatas-batasi oleh agama, oleh ideologi dan lain sebagainya. Intinya sama, kembali pada kondisi asalnya manusia. Ini humanisme. Maka semua yang melenceng dari kemanusiaan harus dikembalikan lagi. Itu yang kedua. Jadi Tagore seorang yang seperti itu. Yang ketiga, Tagore ini seorang idealis. Jadi idealis itu bukan orang yang melangit ya. Kita sering mendefinisikan idealis itu orang yang tidak realistis. Ya mungkin itu konotasi negatifnya. Jadi orang idealis itu orang yang tidak melihat kenyataan. Pikirannya adanya di dunia ide saja yang serba perfect, serba sempurna. Itu salah satu makna konotatifnya idealis. Tapi idealis di sini maksudnya apa? Orang yang percaya pada nilai-nilai dan punya komitmen untuk menghidupkan nilai-nilai itu. Ini seorang idealis. Saya meyakini bahwa apapun yang terjadi, hidup ini harus penuh cinta sesama kita. Nah, prinsip ini saya pegangi. Apapun situasinya saya akan seperti ini. Ini namanya idealis dalam konteks ini. Jadi idealis tidak sama persis dengan melangit dan tidak realistis. Makanya hidup ini ya kadang-kadang harus idealis. Apalagi kalau dimaknai komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai. Karena kalau hidup ini tanpa nilai, ya kamu kehilangan orientasi. Karena sandaran hidup ini ya nilai-nilai tadi. Seperti kita di Indonesia misalnya mengkomitmeni 5 nilai yang kita sebut Pancasila itu kan, ya ketuhanan, ya kemanusiaan, ya persatuan, kerakyatan, keadilan misalnya. Ini nilai namanya. Dengan sandaran nilai-nilai ini kita punya pegangan hidup, kita punya orientasi. Biar hidupnya tidak asal, ini nilai. Nah, Tagore juga begitu. Beliau sosok yang setia dan peduli dengan nilai-nilai. Yang keempat,
naturalis. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya. Jadi beliau percaya pada alam dalam kondisi naturalnya, alami. Dan alam adalah guru yang terbaik. Makanya nanti belajar itu ya langsung di tengah alam. Terakhir beliau juga dikenal internasionalis. Internasionalis karena beliau memimpikan ya persaudaraan semesta, persaudaraan semuanya. Tidak eksklusif. Makanya beliau meskipun sahabatnya Gandhi, beliau agak mengkritik konsepnya Gandhi yang swadesi. Jadi karena ini agak eksklusif, agak menutup diri. Yo kita hidup ini yo bergaul juga dengan bangsa lain, negara lain, semua manusia yang lain. Maka cara berpikirnya harus meluas, jangan sempit. Nah, ini gaya internasionalisnya Tagore. Makanya filosofinya agak berbeda. Meskipun beliau juga sangat mencintai bangsanya, gagasan-gagasannya yang menunjukkan beliau seorang patriot yang sangat cinta tanah air. Tapi tidak kemudian jadi sempit. Beliau tetap luas, terbuka untuk bekerja sama, bergaul dengan baik, saling belajar dengan negara lain dan bangsa lain. Jadi inilah profil filosofisnya Tagore. Beliau dikenal sebagai seorang spiritualis yang humanis, yang idealis, yang naturalis, yang internasionalis. Saya kira itu materi malam hari ini.